Oke, lalu keduanya itu saya mau masukkan, karena ada satu lagi itu Gakumo. Karena Anda sekalian adalah di Jepang, makanya sistem Jepangnya ini coba saya hidupkan. Gakumo. Agak besaran sedikit. Banyak dikatakan kalau pendidikan di Jepang itu, can you raise your hand if you want to ask? No, I want you to ask question. Tanyalah. Gak ada yang tanya. Kalau di Amerika, belum ditanya aja sudah Ya, kalau di konferensi di internasional, hey, how are you? I'm coming. Oh, Ben, you coming? Ada menunjukkan saya ini datang, tapi sudah tanya-tanya hilang. Ya. Di Indonesia pun begini. Kalau Jepang diam-diam, yang tadi tidur-tiduran tuh, sampai saya punya teman di Amerika itu tidur di depan. Ikut konferensi internasional itu bisa ngorok, bisa tidur. Itu orang Jepang aja. Ya, toh. Nah itu pasti sudah dilatih di, nggak takut-takut di kelas-kelas itu. Apalagi, ini negatif loh. Kalau tidur, ngorok, ngauk, kan nular. Cepet nularnya. Nah motivasi susah nular. Oh giat-giat, saya nggak giat kok, saya nggak merasa apa-apa. Tapi kalau ngantuk, wah itu sudah sifatnya orang siapa. Apalagi jam 1, wah kenyang ya, ngantuk. Itu hormon kita, itu semua protein kita. Kan jadi ini loh, lagi yang perlu saya ingati. Gakumong ini mana Bu? Belajar. Ini belajar, ya, learning. Yang ini apa? Mong ini apa? Ini rumah. Pintu, mulutnya harus buka, harus tanya. Kalau nggak tanya, Gakumong janai no. Nah, tapi semua orang Jepang lupa semua. Oh, sifat saya memang nggak diajar kok. Kalau di crime school, di high school mana tanya padahal aneh, tanya malu. Karena badannya kamu grammarnya salah. Interested in, kamu pakai on, salah. Waduh, nggak berani bahasa Inggrisnya nggak keluar. Nah ini Jepang ini pasif. Ini jelek ini. Kalau dalam brain science, kita perlu memakai otak kita menanya. Jadi, determination lagi, repeating lagi, supaya dia aktif. Baru jadi Gakumong. Kalau nggak gitu, mana Bumado keluar pintu, lupa semua. Nah, saya ada dari ikut konferensi di Todai. Mereka tanya, ngapain murid-murid saya itu dalam seminggu itu, belum seminggu, 2-3 hari lupa semua. Tanya, loh kamu pelajarannya yang kemarin dulu gimana? Lupa. Loh gak ada yang jarang yang bisa ingat. Seminggu, lupa bersih semua. Habis ngambilnya absensi aja kok. Yang penting kan ikut klub-klubnya. Arubaitonya. Habis saya ngambilin foto kok. Saya datang jam 1 gitu, semua yang dari Waseda pulang. Loh gimana sih? Jam 11 yang keluarnya banyak, yang datangnya sedikit. Nah berarti mereka itu sudah tahunya Arubaito kemana. Ini salah ini. Hatinya nggak ada di masjid Dianu. Kalau di Indonesia memang banyak yang dosen-dosen masih punya kerjaan di luar. Jadi mesti pagi jam 7, 8, jam 9 dia mempunyai objek sendiri. Jepang kan enggak. Bayarannya lumayan, gurunya yang diam-diam, anaknya hilang semua, muridnya cepet. Nah ini suatu sebab mengapa Jepang nggak kembali. Pendidikannya itu nggak misi, nggak ada, hanya diploma aja. Nah ini penting, saya harapi kalau Anda sekalian, you want to enjoy your life, because learning bukan untuk di S1 aja, atau S2, S3, sesudah belajar. Kamu punya bondo itu hanya pakai 5 tahun mungkin pulang Indonesia. Kamu belajar di S3. Tapi nyatanya kalau Indonesia mau maju, kan nggak boleh begitu. Makanya saya bicara di banyak di ITB, di musyawarahnya guru besar saya bisa ngomong. Kalau postdoc ya, postdoc sesudah itu gimana untuk kerja 3 tahun lebih 5 tahun. Terimalah bayaran dari negara itu, baru tahu kamu menandingi orang-orang aslinya di sana.
Kalau kita bisa sedikit melebihi, nah itu kita mempunyai bondo, kita mempunyai confident. Bukan hanya mengajar menerima ngesap dari profesor kita, karena kita dianggap tamu. Apalagi dari Indonesia pulang langsung gitu. Jodoh ya. Urus saya mau. Kumata. Iya. Kalau kita begitu kan pulang Indonesia menunjuki orang-orang Indonesia juga, makanya yang belakang, yang dulunya dikrokoti sedikit-sedikit. Nah, Indonesia tetap kalah. Nah, tahunya saya di Amerika waktu saya mengajar asisten associate, itu banyak orang-orang Jepang yang buka perusahaan makanan Jepang, dia bilang, oh bisa bertahan 5 tahun sesudah terima bayaran. Itu yang hebat, nggak ada. Orang Jepang pun begitu. Nah, saya dengar begitu, oh saya jalani. Bisa 3 tahun terima Amerika, waduh memang susah. Habis kalau kita beasiswa bayar, ya dianggap tamu terus kan. Kalau kita yang terima bayaran, oh gurunya juga profesor ini duit saya, kamu enak-enak. Makanya kita harus mempunyai suatu cara gimana menghadapi pressure. Kalau kita nggak bisa menghadapi pressure, ya ini sekarang generasi madu ini sekarang muda. Madu, ya sama, muda. Gimana? Saya mau atrasi koto yari takunai. Sudah sukses masuk wasit dan ngapain? Loh, umur masih 20, 19 kok nggak mau kerja yang baru-baru. Takut salah, jatuh sakit. Nah ini saya ketemu orang yang dari Tiongkok pun sama, yang di Korea pun sama. Jadi sama yang generasi ini. Maunya jalan yang cepat. Lalu saya membitato di Kanton, itu adalah Cinan Dashi, itu University Cinan tuh. Itu adalah kader-kader dari Malaysia, Brunei, Indonesia yang belajar Chinese-nya itu belajarnya dari sana. Nah itu lucu, saya nggak perlu giat-giat. Umur kita terbatas 100 tahun. Energi kita juga terbatas. Ngapain kita habis-habisi? Kalau bisa nggak usah susah, kita sukses sama enak. Loh, pikiran mana ini? Aduh, saya pusing sekarang anak-anak muda. Nah ini salahnya di sini nggak? Gimana cara betul? Oh mereka nggak gampang. Ini ada caranya semua. Mengapa? Saya selalu percaya dunia berubah. Meskipun 2000 yang lalu, tahun yang lalu, mereka susah-susah juga. Waktu saya selidiki zaman Confucius itu 2500. Katanya cari kerjaan susah. Depression juga sama. Hanya kita perasaan sekarang ini paling susah lah. Orang tua kita lebih enakan sedikit. Anak kita ngomong gitu lagi ya juga sama. Jadi is feeling. Kalau kita tahu Indonesia sudah panasnya tiap kali, panas begini ya nggak apa-apa. Orang Hokkaido, panasnya gimana gitu. Kan itu perasaan. Nah kita kebiasaan di Jepang nggak panas. Panas sedikit juga perasaan juga, sudah adaptasi kan. Nah itulah yang penting. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin benar-benar yang bisa diterima, atau you will success yourself, satisfaction about yourself, confident, kita harus melebihi orang-orang yang lain. Jangan kita mau enak-enak lalu dengan cara ngomong untuk mengefek orang, itu nggak bisa. Kita harus berubah dalam sendiri. Nah, satu dengan knowledge atau gabumong ini apa ya? Academic something itu harus ditambah dengan toi kakeru dalam bahasa Jepang. You have to question it. If you're not questioning, the brain is not working. Because kamu belajar, kamu hafalan itu cepat hilang. Gitu, loh ini kan saya sudah periksa nih dictionary, kok keluar lagi? Loh saya ngalami. Waktu saya datang sini, maaf ya karena saya terlambat 8 tahun kan. Karena ada kudeta 1930, sekolah saya tertutup, saya terpaksa harus jadi tukang reparasi dan sekolahan nggak ada. Tapi saya tetap mikir mungkin kesempatan. Yang lain-lainnya nggak bisa sekolah, kalau saya bisa sekolah, saya ada kesempatan. Tapi harus jalannya nggak gampang, ngumpulin duit sendiri, reparasi. Lalu jadi sesuatu yang kamu jalani dengan keras tuh nggak ada rugi. Kalau rugi nggak sampai dapat uangnya, kamu punya ketabahan di dalam manusia, di dalam internal. Nah itu yang penting kita yang perlu.
Kalau untuk kepandaian aja untuk kalian, IQ yang IQ-nya Anda sekalian itu saya garanti hebat. Sudah pasti melebihi UI, ITB, ITS, Gajah Mada, semua. Lalu kesininya Osaka University Jepang, susah sekali juga bisa masuk. Nah ngapain? Pasti harus meninggikan IQ. Ya toh, kerjasama dengan orang lain, mendengarkan bahasa mereka itu gimana, ngerti nggak? Kalau kita nggak ngerti, what is leadership? Leadership is how you influence to the other person. Bukan kamu sendiri, oh saya hebat-hebat. Nah, nggak bisa ngomong kamu hebat, harus the third party. Orang yang ketiga, yang evaluation kamu itu dulu benar-benar dia agak objektif. Kalau mau cepat-cepat, kerjaan saya ini loh, penemuan saya, nggak laku, percuma. Jadi, leadership in my mind, I believe is, dengan sengaja tidak sengaja itu, berapa banyaknya kamu bisa mengefek orang. Dan ngefeknya bukan pakai uang, bukan pakai kekuatan, karena dia akan distortion. Kamu nggak ada, dia kembali lagi. Atau jangkrik saya dikerjai. Lalu Jepang kan ada, zaman saya itu masih ada apa? Nomination, nomi and communication. Jadi kalau sesudah kerja pulangnya ditarik minum arak, itu namanya nomination. Ya loh. Nah sekarang nomination pun susah, nggak ada yang denger. Pulang saya masih keluarganya, saya nunggu kok. Jadi sekarang banyak perusahaan Jepang itu susah, dia nggak bisa ngefek anak buah-buahnya. Nah ini harus diperlukan suatu academic world namanya